Sudahkah kamu tahu berapakah kebutuhan protein yang kita perlukan di dalam per hari agar kita bisa memaksimalkan pertumbuhan otot di dalam tubuh kita? Lalu apakah dampak yang terjadi kepada kita jikalau kita mengkonsumsi protein yang berlebihan? Dan apa dampak jikalau kita kekurangan mengkonsumsi protein harian kita? Di video ini saya akan membahas itu semua, maka dari itu jangan skip video ini biar kita semua sama-sama belajar. Halo, berjumpa lagi bersama saya, Christian Siburian. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, atau yang baru datang ke channel saya ini, jangan lupa untuk bantu subscribe channel saya ini, serta nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru saya. Semoga saja video saya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya subscribe, karena subscribe itu gratis. Di video kali ini saya akan membahas mengenai protein, di mana di dalam keseharian kita mengkonsumsi sumber makanan dari 3 sumber, yaitu dari karbohidrat, protein, serta lemak. Di video kali ini saya hanya membahas mengenai protein, apakah fungsi dari protein, apakah kegunaan untuk tubuh kita proteinnya. Lalu bagi kita yang ingin membentuk massa otot, yang sering main beban, berapakah kebutuhan protein yang kita konsumsi agar kita bisa memaksimalkan pertumbuhan otot yang ada di tubuh kita. Lalu apa dampak yang terjadi kepada tubuh kita jikalau kita kelebihan mengkonsumsi protein? Dan apa dampak jikalau kita kekurangan mengkonsumsi protein di dalam tubuh kita? Jadi sebenarnya protein itu sangat perlu untuk tubuh kita. Di mana protein itu dibutuhkan tubuh kita untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan otot. Nah, ini sangat diharapkan bagi orang yang ingin membentuk badannya, ingin membuat massa ototnya bertambah di dalam tubuhnya. Protein ini sangat kita perlukan di dalam harian kita. Dan juga protein ini membantu kita untuk mempertahankan tubuh kita terhadap penyakit, serta mensintetis jaringan tubuh kita, memproduksi hormon dan enzim, serta membantu sel darah merah. Lalu dari manakah kita bisa mendapatkan protein ini? Agar kita bisa mengkonsumsinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Protein ini bisa kita dapatkan dari 3 sumber. Yang pertama dari hewan, yang kedua dari tumbuhan, yang ketiga yang paling populer dari suplemen. Kalau dari hewan kita sebut dengan hewani, kalau dari tumbuhan kita sebut dengan protein nabati, dan kalau dari suplemen ini masih banyak mereknya, merek A, merek B, merek C yang mengandung protein di dalam suplemen tersebut. Nah, beberapa jenis contoh yang bisa kita dapatkan dari hewan. Protein dari hewan yaitu adalah dari daging, ikan, ayam, serta telur. Lalu kalau kita dari tumbuhan atau dari protein nabati, kita bisa dapatkan protein itu dari kacang-kacangan, dari tempe, dari tahu. Seperti itu contohnya. Lalu, manakah yang lebih bagus antara protein hewan, antara protein dari tumbuhan? Protein hewan dianggap lebih berkualitas tinggi daripada protein nabati karena mengandung asam amino yang lebih komplit. Dan sekarang, berapakah kebutuhan protein yang kita perlukan di dalam per hari agar kita bisa memaksimalkan pertumbuhan otot kita? Bagi kita yang ingin membuat otot kita, massa otot kita bertambah di dalam tubuh kita dengan cara kita latihan beban, kita juga sangat perlu menghitung kebutuhan protein harian kita agar otot kita berkembang dan kita menghindari yang dari namanya katabolik atau otot kita menyusut. Jadi kita mesti hitung juga. Lalu berapakah kebutuhan protein yang perlu kita konsumsi di dalam tubuh kita untuk di kegiatan sehari-hari kita? Kebutuhan protein menurut angka kecukupan konsumsi zat-zat gizi atau disingkat dengan AKKZG, seseorang membutuhkan 1 gram protein per kilogram berat badannya untuk orang yang aktivitas biasa tanpa olahraga yang rutin. Sementara untuk kita yang ingin membentuk otot membutuhkan minimal 1,5 kg dikali per berat badan kita. Jadi sebagai contoh, jikalau ada si A memiliki berat badan 70 kg, maka si A ini untuk mencukupi kebutuhan proteinnya, dia mesti kalikan ke 1,5 berat badannya. Jadi 70 dikali 1,5 sama dengan hasilnya 50. Ya, bukan 50. Pasti yang pintar matematika nih langsung bilang, bodoh banget kok 50. Hasil yang sebenarnya adalah 105. Jadi
Kalau orang yang memiliki berat badan 70 dikali ke 1,5 hasilnya 105, maka itulah kebutuhan protein yang dia mesti cukupi agar dia bisa menjaga ototnya atau membuat ototnya bertambah, recovery ototnya lebih maksimal. Sebenarnya dengan kita juga mengkonsumsi 1,5 sampai 2 gram dikali berat badan kita itu udah sangat bagus banget untuk tubuh kita, untuk program pembentukan otot kita. Sebagai contoh kita ambil kebutuhan protein yang tadi 105. Jikalau orang memiliki 70 kg berat badannya, dia membutuhkan 105 gram protein di dalam per hari. Jikalau dia mengkonsumsi atau dia ingin mengkonsumsi protein dari protein hewani, kita ambil sebagai contoh, kita ambil dari 100 gram dada ayam rebus. Di dalam 100 gram dada ayam rebus terdapat 25 gram protein. Lalu dia membutuhkan berapa untuk mencukupi kebutuhan proteinnya yang 105? Maka dia membutuhkan sekitar 420 gram dada ayam agar dia bisa mencukupi kebutuhan protein harian dia di 105 gram tersebut. Lalu jikalau dia ingin mengkonsumsi protein dari protein nabati atau protein tumbuhan, kita ambil contoh dari 100 gram tempe goreng. 100 gram tempe goreng itu mengandung 13,3 gram protein. Jadi kalau dia ingin mencukupi kebutuhan protein dia 105 gram di dalam per hari, dia memerlukan sekitar 790 gram tempe goreng agar dia bisa mencukupi kebutuhan protein harian dia di 105. Lalu jikalau dia mengkonsumsi protein ambil dari suplemen, kita mesti lihat dulu suplemen itu berapakah kandungan protein yang terdapat dalam suplemen tersebut. Karena setiap suplemen itu berbeda-beda. Jadi kita lihat dulu di kemasannya berapa kandungan yang terdapat di dalam per servingnya. Sebagai contoh, suplemen A mengandung protein 25 gram protein di dalam suplemen tersebut. Lalu berapakah yang memiliki berat badan 70 kg untuk memenuhi kebutuhan proteinnya? Di mana yang tadi 70 kg kita memerlukan 105 gram protein. Dia memakai suplemen yang proteinnya sebesar 25 gram. Jadi untuk mencukupi itu, dia setidaknya mesti konsumsi 4,2 scoop. Kalau digenapi menjadi 4,5 scoop. Nah, jadi dia memerlukan 4,5 scoop di dalam per hari agar dia bisa mencukupi kebutuhan proteinnya di 105 gram. Jadi kembali ke kita mau konsumsi ini dari mana? Apakah dari tumbuhan, dari hewan, dari suplemen? Tapi saya anjurkan suplemen sebagai tambahan. Coba cari dulu dari makanan utama kita, yang tadi dari hewan dan dari tumbuhan. Lalu setelah kurang, kita baru memakai suplemen sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Lantas apa yang terjadi kepada tubuh kita jikalau kita kekurangan protein? Yang terjadi kepada tubuh kita jikalau kita kekurangan protein, itu adalah imunitas kita menurun, pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita kurang optimal, dan juga recovery otot kita tidak maksimal nih. Nah, bagi kita yang ingin membentuk otot, jikalau kita kekurangan protein, maka recovery otot kita tidak maksimal. Dan yang paling bahayanya lagi, terjadinya katabolik di otot kita atau otot kita menyusut. Jadi bagi yang diet ini sangat hati-hati banget. Jadi bagi yang diet ini sangat banget dianjurkan untuk mengkonsumsi protein 1,5 sampai 2 gram dari berat badannya agar menjaga ototnya dari katabolik. Dan yang terakhir, kelebihan protein. Apa sih dampak yang terjadi kepada tubuh kita jikalau kita mengkonsumsi kelebihan protein? Ada juga yang bilang kalau kita kelebihan protein membuat kita sakit ginjal. Menurut saya, kalau kita kelebihan protein itu membuat kita kantung kering. Karena apa? Ya, protein itu nggak murah. Protein itu mahal. Kita mesti stok protein dari daging, apalagi dari suplemen. Jadi protein itu mahal. Kalau kelebihan menurut saya, itu buat kantong kering. Tapi yang sebenarnya terjadi, jikalau kita mengkonsumsi kelebihan protein, apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, kalau kita kelebihan protein, yang terjadi kepada tubuh kita itu adalah kita akan lebih sering kencing atau buang air kecil. Karena protein itu di dalam tubuh dicerna menjadi urea, suatu senyawa dalam bentuk sisa yang harus dibuang melalui urin. Dan ketika kita sudah mengkonsumsi cukup kalori dari karbohidrat, kelebihan protein yang kita konsumsi itu akan dibuang menjadi lemak tubuh. Jadi apapun yang kita makan dari karbohidrat, lemak, serta protein, kalau kita kelebihan dari kalori tersebut, otomatis tubuh kita akan menyimpan kalori ini menjadi sumber lemak di tubuh kita. Kelebihan protein bisa membuat sakit ginjal jikalau orang tersebut memiliki riwayat penyakit ginjal atau dia sedang sakit ginjal. Maka ketika dia mengkonsumsi protein,
memungkinkan dia untuk terkena sakit ginjal. Namun bagi kita yang tidak memiliki riwayat penyakit ginjal, kalau kita kelebihan protein itu aman-aman saja. Dia akan dibuang dari urin dan dibuang menjadi lemak tubuh di dalam tubuh kita. Oke teman-teman, itu tadi sudah saya bahas mengenai berapakah kebutuhan protein yang kita perlukan untuk kita bisa memaksimalkan pertumbuhan otot kita. Lalu apakah yang terjadi kepada tubuh kita jikalau kita kelebihan konsumsi protein dan kekurangan mengkonsumsi protein. Semoga video saya ini sangat jelas dan bermanfaat untuk kalian. Jikalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kita, mana tahu ada yang membutuhkan. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Serta di akhir kata saya ucapkan salam sehat.